Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan KJR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas prediksi ujian sekolah kelas 9 SMP dan MTS se-Indonesia untuk tahun 2024. Nah, ini soal ini kemungkinan besar keluar ya. Nah, jadi pastikan adik-adik mempelajari materi ini untuk persiapan ujian sekolah. Nah, di sini kakak ambil beberapa materi, itu beberapa soal juga dari buku paket Erlangga. Nah, untuk prediksi soal yang pertama, di sini kita lihat bilangan bulat. Nah, ini soal nomor 1. Nah, di sini diketahui hasil dari min 15 dikali min 25 dikurang 72 dibagi 12 adalah. Nah, untuk mengerjakan bilangan bulat seperti ini, nah adik-adik perhatikan di sini tanda kurungnya ya. Nah, dan operasi hitung bilangan positif dan negatifnya. Min 15 dikali min 25, kemudian ini dikurung lagi, dikurang 72 dibagi 12. Nah, ini dikurung juga sama dengan. Nah, untuk menghitung ini kita cari terlebih dulu yang di dalam kurung. Yang pertama, min 15 dikali min 25. Nah, min dikali min itu hasilnya positif, 15 dikali 25 itu hasilnya 375, maaf. 15 kali 25 itu 375 dikurang. Nah, 72 dibagi 12, bilangan positif dibagi positif hasilnya positif 6. Nah, 375 dikurang 6 jawabannya 369. Berarti di sini opsinya yang B. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke prediksi yang kedua, itu yang tentang, nah di soal nomor 3 tentang perbandingan. Nah, perbandingan uang Ali dan Beni itu 4:7. Jika selisih uang 180.000, maka jumlah uang mereka adalah. Nah, di sini kakak kasihkan aja trik cepatnya untuk mencari perbandingan uang ini. Nah, itu rumusnya. Untuk yang ditanya, kita bandingkan dengan yang diketahuinya. Nah, dikalikan dengan soalnya berapa. Yang ditanyanya di sini jumlah uang mereka. Nah, berarti kita jumlahkan perbandingannya ini. 4 ditambahkan dengan 7. Nah, dibagi dengan yang diketahui. Yang diketahui selisih uangnya. Berarti kita cari selisih dari perbandingannya ini. 4 dan 7 selisihnya itu 7 kurang 4. Bisa dikurangkan aja, dikalikan dengan soalnya. Soalnya di sini 180.000. Nah, jadi ini hasilnya 4 ditambah 7 itu 11, dibagi 7 dikurang 4, 3 dikali 180.000. Nah, ini bisa dicoret aja ya. 18 bagi 3 berarti dapatnya 6. 6 dikali 11 berarti 66. Nah, tinggal ditambahin nolnya 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, baru dikasih titik ya. Berarti 660.000. Nah, di opsinya di sini itu opsi yang C. Nah, kita lanjut ke prediksi yang ketiga. Nah, di sini kakak lihat soal tentang akar. Nah, soal nomor 6. Nah, bentuk sederhana dari 3 akar 50. Ini tentang menyederhanakan akar ya. Jawaban nomor 6. 3 akar 50 kurang 2 akar 18 dikurang akar 98. Nah, untuk menyederhanakan akar ini, yang boleh dijumlah dan dikurang itu kalau dia sejenis, kalau akarnya sama ya. Kalau akarnya tidak sama, tidak bisa kita jumlah dan kita kurang. Nah, kalau akarnya itu besar, kita sederhanakan dia terlebih dahulu. Contohnya di sini ada akar 50, berarti kita pecah dulu atau kita perkecil. 50 itu bisa kita tarik akarnya dengan cara merubah 50 itu menjadi 25 kali 2, akar 25 kali 2.
Nah, kenapa kita pakai 25 kali 2, bukan 5 kali 10 gitu. Nah, untuk mengambil angkanya ini, kita ambil salah satunya yang bisa ditarik akarnya, atau bilangan bulat akarnya. Nah, 25 di sini akarnya 5. Nah, kemudian dikurang akar 82, akar 18. 18 itu bisa juga kita pecah menjadi bilangan akar 9 dikali 2. Nah, dikurang akar 98. 98 itu bisa juga kita pecah menjadi 49 dikali 2. Nah, baru kita sederhanakan akarnya. Ini 3-nya tetap, akar dari 25 itu 5, tinggal di sini akar 2. Dikurang 2-nya tetap, akar dari 9 itu 3, tinggal akar 2. Dikurang akar dari 49 itu 7, tinggal akar 2. Nah, di sini 3 kali 5, 15 akar 2. 2 kali 3, 6 akar 2, kurang 7 akar 2. Nah, baru adik-adik hitung ini berdasarkan operasi hitung bilangan bulat. Nah, karena akarnya sama-sama akar 2, berarti boleh digabungkan semua. 15 akar 2 dikurang 6 akar 2 dikurang 7 akar 2. Berarti bisa kita jumlahin 15 dikurang 6 itu 9, 9 dikurang 7, 2. Nah, tinggal akarnya akar 2. Maka jawabannya di sini 2 akar 2. Di option itu yang poin A. Nah, A ya. Prediksi soal selanjutnya, nah ini di soal nomor 7. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, 9 dikurang 2x kecil sama x ditambah 45. Nah, untuk menyederhanain pertidaksamaan ini, itu kita gabungkan x-nya dengan x, konstantanya dengan konstantanya. Nah, boleh x-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri dulu ya. Kalau dia pindah, tandanya berubah. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, di sini min 2x-nya kakak tetapkan. Ini positif x pindah menjadi min x. Nah, tandanya tetap kecil sama. Sebelah kanannya 45-nya tetap. 9-nya kita pindahkan menjadi kurang 9. Nah, jadi di sini min 2x dikurang x. Nah, bacakan min itu dengan utang ya, biar adik-adik tidak ragu lagi atau tidak salah lagi untuk menghitung bilangan bulat negatif ini. Utang 2, utang lagi 1, berarti utangnya 3. Maka min 3 x kecil sama dari 45 dikurang 9 itu 36. Nah, baru untuk mencari nilai X di sini, nah itu dia kita bagi dengan min 3. Kalau pertidaksamaan dibagi dengan min, itu tandanya berubah. Awalnya dia kecil sama, berubah menjadi besar sama. Nah, 36 dibagi min 3. Kalau pembagian, tanda pertidaksamaannya tidak berubah ya, tetap aja. Nah, maka nilai X-nya di sini itu besar dari 36 dibagi min 3. Positif bagi negatif hasilnya min. 36 bagi 3 itu 12. X besar sama dari min 12. Nah, untuk garis bilangan itu yang besar dari min 12 itu ke sebelah kanannya. Nah, kalau kakak tambahin di sini garis bilangan. Nah, ini ada min 12, berarti kalau dia besar itu ada arahnya ke kanan. Min 12 berarti sebelah kanannya itu min 11, selanjutnya min 10, nah dan titik-titik. Berarti di optionnya ini itu option yang poin C. Nah, prediksi selanjutnya itu yang nomor 11 ini ya, Dek. Nah, koordinat puncak pada fungsi kuadrat fx min x kuadrat ditambah 6x tambah 10 adalah. Nah, kalau yang ditanya koordinat puncak, itu bisa kita buatkan xp, yp. Nah, atau xp, f dari xp-nya ya. Nah, XP itu sumbu simetri atau koordinat X puncaknya. Nah, bisa kakak buatkan XP itu sama juga dengan min B per 2A. Yang mana A dan B itu kita lihat dari fungsi kuadrat ini ya. Nah, di sini fungsi kuadratnya min X kuadrat tambah 6X tambah 10. Nah, nilai A itu nilai yang di depan X kuadrat ini. X kuadrat min 1 berarti A-nya min 1. Nilai B itu yang di depan X-nya 6. Nilai C itu konstanta ya, di sini konstantanya 10. Nah, kalau kita substitusikan ke XP itu min B per 2A. Min B berarti min dari nilai B-nya 6 per 2 dikali A, nilai A-nya min 1. Nah, min 6 dibagi 2 kali min 1. Nah, ini bisa min bagi min itu udah positif. Nah, 6 dibagi 2 itu dapat
3 ya. Nih habis, nih dapat 3, berarti XP-nya nilainya 3. Nah, baru kita carikan nilai minimumnya atau puncaknya tadi, FXP-nya. YP sama juga dengan F dari XP. Nah, sama juga dengan F dari 3 ya. Nah, kalau fungsinya tadi kita ganti X-nya dengan angka 3, maka jadinya di sini min dari. Nah, 3-nya kita kuadratkan. Nah, ini jangan lupa minnya di depannya. Ditambah 6 kali 3 ditambah 10. Nah, min dari 3 kuadrat. 3 kuadrat nilainya 9, berarti min 9. Ditambah 6 kali 3, 18 ditambah 10. Maka di sini jadinya min 9 ditambah 18, utangnya 9, uangnya 18. Berarti jawabannya positif 9 ya, ditambah 10, berarti 19. Nah, maka YP-nya di sini 19. Nah, jadi koordinatnya itu sama juga dengan koordinatnya 3, min 19. Nah, di sini optionnya yang D ya. Nah, untuk soal nomor 11 ini tanpa adik-adik mencari YP. Nah, ini karena XP-nya ketemu 3, di sini nilai X-nya yang 3 itu cuma 1 buah ya, cuma poin yang D. Nah, tanpa memperpanjang waktu, boleh adik-adik ambil aja option yang D. Nah, itu dia cara cepat atau trik cepatnya ya. Oke adik-adik, nah prediksi soal selanjutnya yang nomor 12 ini ya. Nah, itu tentang persamaan garis yang tegak lurus. Nah, persamaan garis yang melalui titik 2,5. Nah, tapi di sini dia tegak lurus dengan garis 2x kurang 4y tambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau persamaan garis yang tegak lurus, ini cara cepatnya atau trik cepatnya, koefisien x dan y-nya ini kita tukar aja langsung. Berarti 2-nya pindahkan ke belakang, yang 4-nya ini pindahkan ke depan. Nah, tandanya yang di tengah ini berubah. Tanda penghubungnya ini berubah. Kalau dia positif jadi negatif, kalau dia negatif jadi positif. Nah, kalau kakak lanjutin ini jadinya 4-nya ke depan. Nah, jadi 4x ya. Ini kurang berubah menjadi tambah. Nah, 2-nya ke belakang. 2y. Nah, ini kita sama dengankan aja. Untuk konstantanya, garis yang tegak lurus itu berubah. Perubahan konstantanya itu sama juga dengan substitusi si titik yang dilaluinya ini ke garis yang udah kita tukar ini. Nah, substitusi. Berarti X-nya kita ganti dengan angka 2, Y-nya kita ganti dengan angka yang 5. Ini nilai X, ini nilai Y. Jadinya 4 kali 2 ditambah 2 kali Y-nya 5. Jadinya 4 kali 2 8, tambah 2 kali 5 10. 8 tambah 10 18. Nah, sebelah kirinya ini tetap 4x tambah 2y. Nah, di opsinya di sini itu sebelah kanannya 0 semua ya. Berarti yang di sebelah kanannya ini kita pindahkan ke kiri. Kalau dia pindah tandanya berubah. Nah, 4x tambah 2y 18 positif berubah jadi min 19. Nah, sama dengan 0. Nah, kita lihat di option di sini tidak ada angka 4, yang ada angka 2 dan angka 1. Berarti persamaan ini 18 ya, sorry. Nah, berarti persamaan ini bisa kita perkecil sama-sama dibagi 2. Maka jadinya 4x bagi 2 itu 2x, 2y bagi 2 berarti tambah y dikurang 18 bagi 2 9 sama dengan 0. 2x tambah y berarti di option di sini itu option yang B. Nah, ini dia konsepnya, koefisiennya tukar, tanda penghubungnya berubah. Nah, prediksi soal selanjutnya yang nomor 16 ini. Tentang fungsi ya. Nah, diketahui di sini fungsi fx itu ax tambah b, dan diketahui lagi f min 2 itu sama dengan min 10. Nah, berarti di sini kita substitusikan langsung, X-nya itu min 2, hasilnya min 10. Nah, jadinya min 2 kali A atau A kali min 2.
Nah, min 2A tambah B sama dengan min 10. Hasilnya min 10 tulis ya. Kemudian yang kedua diketahui F1 sama dengan 2. F1 sama dengan 2. Nah, kita ganti nilai X-nya dengan angka 1. Maka jadinya 1 kali A. A tambah B sama dengan 2. Nah, kemudian maka F12. Nah, ini yang ditanya. F dari 12. Nah, kalau F dari 12 itu jadinya 12 kali A tambah B. Nah, ini belum tahu, ini yang akan kita cari ya. Kita harus tahu dulu berapa nilai A, berapa nilai B. Nah, untuk dua buah persamaan ini itu bisa kita eliminasi langsung. Cara eliminasi berarti dia bisa kita kurang. Nah, ini B-nya sama-sama habis, B kurang B. Nah, min 2A dikurang A. Jadi, utang 2, utang lagi 1A, berarti utangnya 3. Min 3A sama dengan min 10 dikurang 2. Utang 10, utang lagi 2, berarti utangnya menjadi 12. Nah, maka nilai A-nya aja di sini tuh min 12, nah dibagi min 3. Nah, ini kalau dia kali, itu dia pindah jadi bagi ya, adik-adik. Nah, maka nilai A-nya di sini min bagi min positif, 12 bagi 3, 4. Nah, ketemu nilai A 4. Nah, baru nilai A, kita masih butuh nilai B-nya. Untuk nilai B, nah boleh ambil salah satu persamaan ini yang gampang. Nah, di sini kakak pakai aja yang di bawah. A tambah B itu sama dengan 2. Ganti A-nya dengan 4. 4 tambah B sama dengan 2. Maka nilai B sama juga dengan 2. Positif 4 pindah jadi kurang 4. 2 kurang 4. Maka B sama dengan 2 kurang 4. Uangnya 2, utangnya yang 4. Berarti bersisa utangnya 2 lagi ya. Nah, maka nilai B-nya min 2. Nah, dapat A, dapat B, baru kita cari yang ditanyanya tadi. Yang ditanya tadi F dari 12. Nah, kakak lanjutkan. F dari 12 sama juga dengan di bawah aja ya. F dari 12 sama juga dengan 12 kali A, berarti 12-nya tetap. A-nya tadi 4. Kemudian ditambah nilai B, B-nya min 2. Nah, kita hitung ini. 12 kali 4, 48. Tambah kali min, berarti min 2. 48 dikurang 2, maka di sini 46. Nah, jadi offsetnya di sini itu offset yang C ya. Nah, itu dia. Seandainya dia ada yang ragu atau bingung, boleh komen di kolom komentar. Nah, prediksi soal selanjutnya, ini yang nomor 19. Tentang teorema Pythagoras. Nah, adik-adik masih ingat kan teorema Pythagoras itu tentang segitiga siku-siku ya. Nah, ini diketahui segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di titik C. Nah, kalau dia belum punya gambar, langkah baiknya kita buatkan dulu ke dalam gambar ya. Nah, segitiganya siku-siku. Nah, ini dia. Siku-sikunya ini di titik C kata dia. Berarti C-nya di sini. Nah, A dan B-nya boleh terserah. Boleh di sini A, boleh di sini B-nya terserah. Nah, isikan nilai yang diketahui. AB-nya 7, berarti AKB-nya 7 cm, AC-nya 4, AKC-nya 4 cm. Yang ditanya BKC. Nah, ini yang ditanyanya X. Nah, untuk menjawab soal Pythagoras seperti ini, berarti BC itu sama juga dengan, nah, kita kurangkan sisi paling miring atau sisi yang paling panjang, kurangkan dengan sisi yang satunya lagi. Itu kuadratnya ya. Nah, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat, kita kurangkan dengan AC kuadrat, atau boleh langsung ke sini. Kalau pakai BC aja boleh kita akarkan aja. Akar dari AB di kuadrat dikurang AC kuadrat. Berarti ini bisa akar dari AKB-nya 7 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, 7 kuadrat itu hasilnya 49 dikurang 4 kuadrat 16. 49 dikurang 16 berarti di sini nah 33 ya, akar 33. Ini offsetnya yang C. Nah, jadi Dede ingat konsep dari Pythagoras, kalau itu sisi yang paling panjang yang dicari berarti jumlahkan duanya ini. Tapi kalau yang di paling panjangnya ini diketahui berarti tinggal dikurangkan aja ya. Yang paling panjang dikurangkan dengan sisi yang diketahui satunya lagi. Nah, itu dia konsep Pythagoras. Nah, prediksi soal selanjutnya yang nomor 20 ini. Tentang segitiga yang kongruen. Nah, ini ABC dan DEF itu kongruen. Nah, kongruen itu artinya dia sama dan sebangun ya.
Nah, sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Nah, itu untuk yang bersesuaian. Nah, kita lihat di sini sisi yang sama panjang adalah, nah di sini sudutnya udah ada diketahuinya masing-masing itu ya. Sudut A ini sama dengan sudut F, sudut B sama dengan sudut E, berarti sudut C ini sama dengan sudut D. Nah, sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, kita lihat option yang A. Ini AC kata dia sama dengan EF. Nah, kita lihat AC tandanya di sini AGC. Nah, silang sama kosong ya, nggak ada tanda. Nah, dia sama dengan EF. EF di sebelah kanannya kosong dan silang. Nah, sama atau tidak? AC ini dengan EF. Nah, kakak tutup ini. Silang dan bulat, silang dan kosong. Berarti berbeda ya. Kalau tanda sudutnya berbeda, berarti sisinya juga berbeda. Maka option yang A ini tidak sesuai. Nah, kita lihat option yang B. AB sama dengan DE. Nah, kita lihat sisi AB. Nah, ini boleh kakak tutup aja di atas ini. Silang dan bulat sama dengan DE. Nah, ini kakak tutup juga DE. Berarti bulat dan kosong. Sama atau tidak? Nah, tidak sama juga ya. Berarti dia juga tidak sama panjang. Nah, option yang C. BC sama dengan EF. Nah, kita perhatikan sudutnya. BKC. Nah, tutup yang begini nih. Bulat sama tidak ada tanda. Apakah sama dengan EF? Nah, EF. Nah, kakak tutup yang di sini. Berarti sini sisinya bulat sama silang. Sama atau tidak? Tidak ya. Berarti sisinya tidak sama panjang. Nah, otomatis yang D nanti optionnya yang betul ya. Nah, kita periksa dulu yang D. BC sama dengan DE. Nah, kita lihat sisi BC. Nah, BKC ini bulat dan tidak ada tanda. Apakah sama dengan DE? Nah, DE. Kita tutup bagian yang atas ini. Berarti bulat dan tidak ada tanda. Nah, sama ya. Berarti sudutnya sama besar, sisinya juga sama panjang. Berarti option yang betul di sini yang D. Nah, prediksi soal selanjutnya yang nomor 27 ini adik-adik. Ini tentang dilatasi, kemudian dilanjutkan translasi. Nah, kalau bagian soal seperti ini itu pahami konsepnya masing-masing ya. Nah, kakak ingat lihat di sini. Ini titik P itu 6,12. Nah, katanya dia didilatasi dengan skala 0,1/3. Nah, kakak singkat aja, ini dia dilatasi dengan skala 1/3. Nah, ingat konsepnya, kalau dilatasi itu tinggal dikalikan aja. 6-nya kali 1/3, ini ke sini, 12-nya juga dikali 1/3. Maka akan ketemu nilai P aksennya di sini, 6 kali 1/3, atau 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, 12 kali 1/3 atau 12 dibagi 3 dapat 4. Nah, berarti P aksennya 2,4. Nah, kemudian dia dilanjutkan dengan translasi. Nah, T, kakak singkat T aja, min 4, 2. Nah, kalau translasi itu konsepnya dijumlah. Titik depan jumlahkan dengan titik depan, titik belakang jumlahkan dengan titik belakang. Nah, 2 dijumlahkan dengan min 4 atau 2 ditambah min 4. 2 ditambah min 4, yang 4-nya ditambah 2, ini dia. Maka bayangannya ini 2 ditambah min 4. Hati-hati min, bacakan min itu dengan utang. Uangnya 2, nah ini utangnya yang 4. Berarti bersisa utangnya 2, min 2. 4 tambah 2, 6. Berarti min 2 ditambah min 2,6. Nah, opsinya di sini itu yang A. Nah, ini opsinya yang A ya. Nah, prediksi soal selanjutnya tentang merasionalkan penyebut akar. Nah, soal nomor 6 ini. Bentuk sederhana dari 3/4 ditambah akar 7. Nah, untuk menyederhanakan bentuk seperti ini, itu sama juga dengan merasionalkan penyebut ya. Nah, cara merasionalkan penyebut, berarti kedua ruas ini itu sama-sama kita kalikan dengan lawan dari penyebut akarnya ini. Kalau di sini tanda tambah, berarti lawannya tanda kurang. Nah, angkanya tetap. Berarti sama-sama dikali dengan 4 dikurang akar 7 per 4 dikurang akar 7. Ini dia.
Nah, bisa kita lanjutkan di bawah. Untuk yang bagian atasnya ini tinggal dikalikan aja ke dalam. 3 dalam kurung 4 dikurang akar 7. Nah, tapi untuk bagian bawahnya ini, karena dia ngalinya sekawan, berarti cukup depan kali depan. 4 kali 4, 16. Kita kurangkan dengan, belakang kali belakangnya ini. Akar 7 kali akar 7, berarti 7. Nah, 16 dikurang 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan ke bawah. 3 dalam kurung 4 dikurang akar 7 dibagi 16 dikurang 7 itu 9 ya. Nah, berarti ini bisa kita coret juga 3 sama 9 sama-sama bagi 3. Ini dapatnya 1, ini dapatnya 3. Nah, berarti di sini 4 dikurang akar 7 per 3 atau sepertiga dalam kurung 4 dikurang akar 7. Nah, option yang sesuai di sini itu yang A. Nah, prediksi soal selanjutnya, ini soal nomor 26 tentang modus dan median dari sebuah data ya. Nah, 26. Nah, ini ada datanya 3, 5, 5, 8, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 9. Yang ditanya modus dan median. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, itu adik-adik harus ingat dulu, kalau modus itu kata kuncinya angka yang sering muncul. Nah, di sini lihat, di optionnya di sini itu angka 5 dan angka 8 ya. Nah, berarti cukup kita lihat 5 dan 8 ini aja. Nah, angka 5 itu ada berapa buah? Coba kita hitung di data yang diketahuinya. 1, 2, 3. Berarti ada 3 buah ya. Nah, angka 8. Nah, angka 8 di sini ada berapa buah? Ini 1, 2. Nah, ini cuma 2 buah. Nah, dari 2 buah ini berarti modus yang paling banyak muncul itu angka 5 ya. Nah, berarti modusnya sama juga dengan 5. Nah, yang kedua median. Nah, median kata kuncinya itu dia nilai tengah. Nah, tapi datanya udah terurut. Nilai tengah data terurut. Nah, langkah pertama di sini adik-adik urutkan terlebih dahulu angkanya ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, di sini angka paling kecilnya itu angka 3. Kemudian ada angka 4, 1. Kemudian ada angka 5, 1, 2, 3. 5, 5, 5. Angka 6-nya ada 1. Angka 7-nya ada 1, 2. Angka 8-nya ada 1, 2 ya. Kemudian angka 9-nya ada 1, 2 juga. Nah, dihitung jumlahnya dulu agar tidak salah dalam menentukan mediannya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, data yang tersedia di soal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sama ya, sama-sama 12. Nah, kita cari nilai tengahnya, berarti bisa kita bagi 2 di kiri dan kanannya. Nah, kalau dia 12, berarti 6 ke sebelah kiri, 6 ke sebelah kanan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ke kiri ini. Nah, 6 juga ke kanan. Nah, yang di tengah-tengah ini, itu dia yang median atau kita singkat dengan M aja. Nah, 6 sama 7 di tengah-tengahnya. Berarti bisa 6 tambah 7 bagi 2. Jadinya itu 6,5. Nah, di option di sini 5 dan 6,5. Itu option yang A. Nah, berarti jawabannya A ya. Nah, prediksi selanjutnya soal nomor 27. Nah, ini tentang rotasi ya. Titiknya 2,3 dirotasikan pusat 0,0 sudutnya 90. Nah, kakak singkat R aja 90 derajat. Nah, untuk konsep dari rotasi karena sudutnya di sini positif. Nah, positif itu kita ingatkan maju. Berarti kata kuncinya jumin. Nah, nanti kalau sudutnya negatif itu mundur ya. Nah, kata kuncinya dumin. Nah, di sini karena dia positif, maju kasih min. Nah, maju kan angka 3-nya ini ke depan, kasih min, berarti min 3. Nah, 2-nya tetap. Nah, ini dia min 3,2. Jawabannya yang D. Nah, gampang kan? Oke adik-adik, nah prediksi soal selanjutnya ini tentang kesebangunan segitiga ini ya, soal nomor 33. Nah, ada sebuah segitiga
Ini sisinya 12, ini 3, ini 8, ini P. Yang ditanya nilai P. Nah, berarti konsepnya di sini itu kita bandingkan segitiga kecil bandingkan dengan segitiga yang besar. Untuk segitiga yang kecil, nah itu dia yang bagian sininya. Yang sisi yang 12 sini sama 8. Kita lihat sisinya yang sebanding. Di sini yang kecil sisinya 12. Berarti 12 itu kita bandingkan dengan sisi yang besarnya. Segitiga yang besar berarti ini 12 tambah 3. 12 tambah 3 itu 15. Nah, kakak tulis aja 15 langsung. Dia akan sama juga dengan alas yang kecil. Nah, alas segitiga yang kecil di sini 8. Nah, kita bandingkan dengan alas segitiga yang besar di sini P. Nah, ini dia P. Nah, untuk menyederhanakan perbandingan ini, itu bisa dikali silang langsung, bisa pakai sistem coret ya, atau disederhanain. Nah, kakak saranin di sini untuk menghemat waktu, itu bisa dicoret aja. Nah, mana yang boleh dicoret? Itu sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kalau tidak, sebelah atas dengan sebelah bawah. Nah, nih kakak kasih tanda biar lebih ingat caranya nanti. Nah, sebelah kiri dan kanan. Nah, 12 sama 8 bisa kita coret sama-sama bagi 4 ya. Nih bagi 4 dapat 3, nih bagi 4 dapat 2. Nah, kemudian atas bawah 3 dan 15 bisa sama-sama bagi 3 juga. Nih bagi 3 dapat 1, nih bagi 3 dapat 5. Nah, baru dia kita kali silangkan. 1 kali P berarti P sama dengan 5 kali 2, 10. Berarti nilai P-nya 10. Nah, di option di sini itu yang C. Nah, itu dia. Oke, Dedi. Nah, kita lanjut prediksi selanjutnya, yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, ini di soal nomor 6 ini ya. Nah, dalam suatu gedung pertemuan terdapat 20 kursi pada baris pertama. Nah, katanya aja 20. Kemudian 26 kursi pada baris kedua. Nah, ini 26. Dan 32 kursi pada baris ketiga. Ini 32. Seterusnya setiap baris bertambah 6. Berarti setelahnya ini itu dia akan bertambah 6 itu ya. Ini tambah 6. Nah, di sini juga nanti tambah 6. Nah, banyak seluruh kursi dalam gedung tersebut jika seluruhnya terdapat 15 baris kursi. Berarti semuanya ini itu ada 15 baris. Yang ditanya banyak keseluruhannya atau SN-nya yang ditanya itu ya. Nah, SN jumlah keseluruhannya. Yang mana untuk jumlah keseluruhan, SN itu rumusnya N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ada ingat rumus ini, jumlah untuk barisan aritmatika. Nah, mana A-nya, mana B-nya, mana N-nya, itu kita lihat dari soal. Nilai A itu nilai paling awalnya ini, paling depan. Nah, ini nilai A-nya 20. Nilai B itu selisihnya yang masing-masing 6 ini nilai B. Nilai C itu jumlah seluruh barisnya, berarti ini nilai C-nya 15. Nah, kita gantikan hitungannya ke soal, ke rumus ini. N per 2 berarti N-nya tadi 15. N-nya bukan C, maaf ya. N-nya 15, berarti 15 per 2. Dalam kurung 2A, 2 kali A-nya 20. Tambah N kurang 1, N-nya ada 15. 15 kurang 1 kalikan dengan B, bedanya 6 ya. Nah, hati-hati hitungannya di sini adik-adik. Ada kali, ada tambah, ada dalam kurung. Nah, berarti di sini boleh 15 per 2 duluan. Nah, selanjutnya 2 kali 20, 40 ditambah 15 dikurang 1, baru dikali 6. Jadi dalam kurung dulu. 15 kurang 1, 14. Nah, 14 dikali 6. Di sini 84. Nah, ini kurung juga. Nah, adik cari juga dalam kurung terlebih dahulu. 40 tambah 84. 15 per 2. Ini 40 tambah 84 itu 4, 124. Nah, ini baru bisa dicoret dengan angka 2 ya. 124 bagi 2 berarti dapatnya 62. Nya 15 dikali 62. Nah, ini silakan adik-adik cari di buram. Itu jawabannya nanti 930 kursi. Nah, di option di sini itu jawabannya yang C. Nah, jadi rumusnya tadi N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. A itu suku awal yang pertama, B itu bedanya, nah N itu banyak semua barisnya ini.
Oke, seandainya adik-adik ada yang ragu, silahkan komen di kolom komentar. Nah, prediksi soal selanjutnya ini tentang soal cerita kisah bangunan ya, nomor 38. Ini perhatikan gambar, ada anak, ada sebuah tiang bendera. Nah, seorang anak tingginya 150 cm, berdiri pada jarak 3 meter dari tiang bendera. Jika panjang bayangan anak 1,8, maka tinggi tiang bendera adalah. Nah, maka yang kita bandingkan di sini itu yang sejenisnya. Nah, bisa kakak buatkan di sini tinggi anak atau T anak. Itu dia akan sebanding dengan tinggi tiang. Nah, T tiang akan sama juga dengan bayangan anak. Di sini diketahui bayangannya. Nah, kakak singkat aja B. B anak bandingkan dengan bayangan tiang. Nah, di sini T anaknya itu 150 cm. Ini meter sama meter ya. Berarti agar lebih gampang kita sama-samakan aja jadi meter. 150 cm berarti dirubah ke meter menjadi 1,5 meter. Nah, tinggi anaknya 1,5 kita bandingkan dengan tinggi tiang. Tiangnya ini ditanya ya. Nah, T tiang atau X sama juga dengan bayangan anak. Di sini bayangan anaknya dari sini sampai sini itu diketahui 1,8. Nah, 1,8 dibanding bayangan tiang. Nah, bayangan tiangnya ini dari depan nih sampai belakang ya. Ini 3, ini 1,8. Berarti kalau dijumlahin itu 4,8. Nah, karena angkanya di sini bilangan berkoma, berarti gampangnya adik kali silang aja langsung ya. Kalau dicoret takutnya nanti banyak meragukan. Nah, tinggi tiang kali 1,8. Berarti 1,8 T tiang itu akan sama juga dengan 1,5 dikalikan dengan 4,8. Nah, ini silakan adik cari di buram ya. Nanti dikasih 2 angka di belakang koma. Nah, 1,5 dikali 4,8 itu jawabannya 7,2 ya. Nah, kemudian untuk tinggi tiang aja sama juga dengan 7,2 dibagi 1,8. Nah, seandainya adik ragu membagi bilangan berkoma ini, boleh sama-sama dikali 10 dulu. 7,2 kali 10 berarti 72, 1,8 dikali 10 berarti 18. Nah, 72 bagi 18. Nah, maka di sini tinggi tiang itu sama juga dengan 4 ya, 4 meter. Nah, berarti di sini opsinya yang betul D. Oke, baik adik-adik. Nah, itu tadi video kakak tentang pembahasan prediksi ujian sekolah kelas 9 SMP dan MTS itu se-Indonesia ya. Nah, tahun 2024. Nah, tunggu video kakak yang lainnya ya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Nah, jika adik-adik ada yang ragu atau yang bingung tentang pembahasan ini, nah boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya adik-adik selalu memperoleh informasi terbaru mengenai materi pelajaran matematika lainnya. Nah, share juga ke teman-temannya ya. Mudah-mudahan materi ini juga bermanfaat bagi mereka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.